Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Hari ini saya ingin bahas bagaimana penilaian saya terhadap nilai-nilai moral, akhlak, dan etika dari ketiga capres. Dari capres nomor 1 Anies, ya, nomor 2 Prabowo, dan nomor 3 Ganjar. Nah, kita akan lihat siapa yang terbaik dan siapa yang terburuk dari segi etika, moral, dan akhlak. Nah, kalau kita ngomong tentang capres, nah kita ngomong dulu karena saya menarik ngomong tentang capres nomor 2 yaitu Prabowo. Karena beliau ini sudah mencalonkan diri capres itu sejak tahun 2014. Sementara kan Pak Ganjar dan Pak Anies kan belum, baru kali ini. Nah, di situ kita lihat rekam jejak track record dari Pak Prabowo dari 2014 sampai 2019 sampai sekarang. Kalau Pak Anies kan rekam jejaknya sebagai gubernur, berarti kan dulu calon. Lalu juga Ganjar itu sebagai gubernur Jawa Tengah dan dulunya calon gubernur Jawa Tengah. Jadi kita bisa lah serius ketiganya. Jadi gini, kita ke Pak Anies dulu ya, biar karena angka nomor 1 guys. Nah, Pak Anies ini ya, itu sepanjang saya memantau, melihat sempat terjang rekam jejak beliau, itu saya tidak pernah melihat beliau tuh lontarkan kata-kata kasar, kata-kata mengejek. Gini guys ya, ngejek dengan nyindir itu beda guys. Nyindir itu adalah halus ya, sindiran halus. Jadi maksud saya itu nyindir halus lah gitu. Itu ada. Nah, jadi kalau nyindir halus, kalau sopan nggak masalah. Karena kadang-kadang sindiran itu diperlukan untuk agar orang itu paham. Kalau bukan paham, maksudnya itu kalau dia punya tingkat kecerdasan yang rendah, mungkin dia nggak paham. Tapi minimal orang banyak paham lah. Kalau orang ini lemah di titik itu, dia harus punya kelemahan. Dia punya kelemahan yang harus perbaiki. Makanya perlu disindir secara halus. Dan itu Pak Anies itu memang cukup sering melakukannya. Tapi itu bukan masalah. Itu tidak melanggar moral, etika, akhlak. Karena publik harus tahu. Karena ini kan mereka ini kan adalah pejabat publik. Jadi kalau Pak Anies itu menyindir, itu dia nyindir orang-orang pejabat publik. Publik itu adalah milik rakyat. Publik, namanya publik. Anda kalau tidak mau jadi pejabat publik, jangan Anda kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pejabat publik. Karena pejabat publik itu bersinggungan, beririsan dengan orang banyak. Jadi kepentingan orang banyak itu Anda punya peran di situ untuk menentukan. Makanya publik harus tahu siapa Anda, apa kelebihan dan apa kelemahan Anda. Dan itu butuh bantuan. Jadi orang tuh kadang-kadang banyak orang nggak paham siapa orang ini. Nah, dengan adanya informasi baik berupa apapun itu, termasuk sindiran halus, itu kita tahu. Oh, ternyata sosoknya seperti ini. Rakyat berhak tahu. Asal disampaikan dengan halus dan tidak kasar, tidak masalah. Tapi kalau mengejek itu tidak pernah dilakukan Pak Anies ya, mengejek yang kasar itu tidak pernah. Jadi Pak Anies ini memang betul-betul terjaga moral, etika salah satunya. Itu memang nomor 1, beliau pemenangnya. Nah, sekarang kita masuk ke Prabowo. Nah, Prabowo ini benar guys. Ini menurut saya adalah capres terburuk penilaiannya dalam hal etika, moral, akhlak. Ya, kita flashback dulu waktu tahun 2019. Itu saya adalah pendukung DH-nya Prabowo dulu 2019. Anda bisa cek video saya lama, itu saya betul-betul militan mendukung beliau. Saya terus menyampaikan di konten saya itu tentang untuk mempromosikan beliau gitu. Nah, karena dulu saya lihat beliau ini adalah sosok yang keren ketika beliau oposisi. Keren. Kita harus akui itu. Bahkan banyak yang terpikat, emak-emak, mahasiswa, buruh semua terpikat. Dan para ulama juga. Habib Rizik, Ustaz Abu Somad, Ustaz Jaya terpikat. Tapi yang namanya kita ini kan semua manusia. Walaupun ulama sekalipun tetaplah manusia biasa. Meskipun para ulama itu diberikan Allah kelebihan, tapi tetaplah tidak setara dengan Allah. Nah, ini sekali lagi untuk membuat kita tuh bertafakur bahwa
sesoleh apapun kita, setinggi apapun kita, tetap kita tidak ada bandingan dengan Allah SWT. Allah itu tahu segalanya. Dia kasih tunjuk siapa itu Prabowo sebenarnya. Dia sekarang ingin ngomong pada kita bahwa kalian pikir Prabowo itu adalah presiden capres yang keren, capres yang punya moral etika, punya niat lurus. No, Allah pengen kata tidak. Kalian salah, karena aku lebih tahu dibandingkan kalian. Dan sekarang Allah buka semuanya. Jadi Allah buka itu boroknya Prabowo satu persatu. Allah buka. Jadi kita tuh akhirnya sadar, oh ternyata kita dulu tuh salah dukung. Nah, kita salah dukung. Karena orang bisa berubah. Jadi semenjak Prabowo itu masuk ke istana, dia sudah berubah total. Ketika dulu ya, ingat betul ya, kita melihat waktu Prabowo itu beberapa naik podium ya, itu bagi saya dulu tuh keren. Saya bayangkan waktu dulu tuh Prabowo tuh beberapa podium itu, saya membayangkan bahwa beliau ini kalau jadi nanti dia akan memberangus semua koruptor, karena dia berani kan, dia memang tegas dan memang berani gitu, seorang pejuang, fighter kan begitu guys, dia akan memberangus semua koruptor, akan memiskinkan oligarki dan nakal, ibaratnya akan yang mafia akan beliau berantas, siapapun yang berbuat tidak adil akan beliau adili, gitu kan. Keren guys. Jadi aksi gebrak podium dan gaya beliau yang provokasi itu kita bagus sekali, kita harus jempol. Saya suka sekali, dan banyak orang suka. Ini bagian kita itu, dia ini akan punya mental, keberanian, dan tentunya beretika, akhlak dan moral. Karena yang dihadapi beliau ini bukan orang sembarangan, yaitu para mafia hukum, mafia tanah, mafia ekonomi, banyak sekali yang beliau hadapi. Jadi ini keren sekali. Tapi ketika beliau mulai masuk istana, itu aksi gebrak podium itu ya, sama aksi dia masa itu, kita bisa nilai malah berubah. Jadi setiap aksi itu nilainya akan berubah ketika setiap orang berubah. Ketika dulu dia memperjuangkan keadilan bersama rakyat untuk menentang penguasa zalim, aksinya apapun itu yang aksinya yang kayak gebrak podium, provokasi, itu menurut kita adalah keren. Karena beliau dalam esensinya adalah untuk melawan penguasa zalim. Tapi kalau beliau bergabung dengan penguasa zalim itu sudah berubah nilainya. Gebrak podium itu kita nilai sebagai ya ternyata memang sifatnya seperti begitu. Dia itu bukan hanya kepada sebenarnya dia itu bukan begitu kepada para koruptor atau para oligarki yang jahat atau macam-macam itu. Tapi dia begitu karena memang ada purpose, tujuannya. Ya kan? Ada purpose-nya, tujuannya. Buktinya ini sekarang berkawan dengan orang-orang dulu yang dimarahinya itu kan. Berteman dia bahkan dengan istana. Dulu yang begitu dikritiknya, begitu dilawan istana berteman. Itu kita lihat ada degradasi nilai dari Prabowo. Ya. Mulai sini makin terlihat jelas. Jadi kita dibuka dengan dulu tuh. Jadi aksi Pak Prabowo ini bukan yang pertama dia ngomong kasar itu, cibir-cibir itu, sampai Gibran pun terpancing guys. Gibran itu kalau Prabowo tidak terpancing emosinya, ya Gibran tidak akan seperti itu, tidak akan gini guys. Jadi aksi Gibran gini-gini itu adalah reaksi dari terpancingnya emosi Prabowo. Ya, Anda bisa bayangkan ya, bagaimana sebagai orang tua itu harus kasih contoh kepada yang muda, tapi Prabowo tidak bisa ngasih itu. Sehingga Gibran pun ya, Gen Z itu bisa terpengaruh, terprovokasi, dan dia ikut memprovokasi dari para pendukung Anies. Jadi memang Prabowo ini sangat jelek sekali etika, moral, akhlak. Bahkan ketika Pak Anies itu ingin menyelami hati Pak Prabowo. Dia pengen tahu sebenarnya Pak Prabowo itu hatinya seperti apa. Itu penting. Yang mana waktu itu pengamat dari Bang Kang Asep itu mengatakan bahwa Pak Anies itu ketika menyampaikan itu nilainya 5 dalam hal esensi, substansi. Padahal itu justru bagus. Kenapa? Karena kita butuh tahu isi hati pemimpin. Untuk tahu bagaimana kinerja ke depan, sebagus apapun
programnya. Kalau hatinya jelek, programnya tidak akan berhasil. Programnya akan timpang. Ya dong. Kita tuh menjalankan rencana tuh harus dengan hati dan akal. Gak bisa kita punya rencana saja, tapi hati akal kita tidak benar. Karena apa ya, akan berubah di tengah jalan. Contohnya dari Jokowi. Dia ada susun rencana 2014, berubah kan? Itu karena hatinya dan moral hati dan pikirannya itu tidak baik, guys. Gitu. Ya kan? Mudah sekali berubah. Karena orang lurus itu kan akan tetap lurus, tidak akan pernah bengkok atau lari kemana-mana. Tapi ya kan Jokowi lari kemana-mana, guys. Dari A ngomongnya ke B, lalu lakukannya C. Itu karena dia tidak lurus. Orang lurus itu akan terus konsisten. Kalau dia katakan ini, dia akan terus. Kecuali kondisi berubah. Tapi kondisi tidak berubah. Kita terus mengalami angka stunting, kemiskinan, kelaparan yang tinggi. Kondisi Indonesia nggak berubah. Kecuali Indonesia tiba-tiba jadi maju, dari negara berkembang jadi maju, itu boleh ada perubahan kebijakan. Oh, kita udah cukup nih. Masyarakat Indonesia ini sudah maju, sudah sejahtera, sudah tidak lagi stunting, kelaparan, pendidikan sudah tinggi, boleh kita switching dari membangun manusia ke beton. Tapi kan tidak ada perubahan. Angka kemiskinan, stunting, kelaparan masih tinggi. Tapi Jokowi berubah, ya berubah. Padahal kita masih banyak masalah yang harus benahi. Belum saatnya untuk berubah. Itu harus fokus ke manusia, bukan beton. Ya, manusia ini yang nanti akan bangun beton, itu bangun infrastruktur. Jadi bukan infrastruktur yang kita bangun duluan. Karena infrastruktur itu nggak bisa bangun manusia yang bangun infrastruktur. Dan kembali-balik ya logikanya. Nah, jadi ketika Pak Anies itu menyelami bagaimana hati Pak Prabowo untuk agar publik itu tahu, oh Pak Prabowo ini seperti ini, dan itu saya yakin ucapan Pak Anies itu ada yang gerakan, yaitu Allah. Allah kasih basiro ke akal pikiran Pak Anies untuk menyelami hati Prabowo. Dan apa jawab Prabowo? Harusnya kan kalau kita punya etika moral, kita akan katakan bahwa ya saya setuju. Kalau itu melanggar etika. Dan langsung saat itu juga dia langsung cancel itu. Kalau perlu adakan ulang. Kalau saya jadi Prabowo ya, karena saya itu melanggar etika, karena sudah dibuktikan oleh MK yaitu adalah adanya pelanggaran etika berat. Nah, saya kalau jadi Prabowo, kalau saya punya hati, saya akan katakan saya mau ini proses diulang. Ya, tolong semua yang berkepentingan itu diliburkan dulu. Kayak pamannya Gibran, kayak yang beberapa lain. Kalau perlu hakimnya diambil, jangan hakim yang sekarang. Hakimnya harus netral. Jangan hakim yang pemerintahan pilih gitu. Hakim independen perlu. Jadi kalau perlu masukkan tuh Hotman Paris, siapa lagi? Ya macam-macam lah. Hakim-hakim independen. Pengacara itu jadikan hakim kalau perlu. Apapun lah, pokoknya hakim itu jangan hakim-hakim yang MK sekarang, karena mereka ini sudah, ya itu tadi kan, ketuanya dia sudah pamannya Gibran, jadi udah tercemar guys. Nah, kalau Prabowo begitu, itu keren menurut kita, karena dia tahu ini orang-orangnya akan berpotensi untuk berbuat curang, berbuat pelanggaran etik, dia ganti itu semua, gitu kan? Dia sarankan untuk ganti, karena ini spesial kasusnya, ya, karena di situ ada nama Gibran. Kalau dia tidak ada nama Gibran, betul-betul murni hukum tuntut yang muda bisa maju capres, nggak masalah. Hakim itu pun nggak apa-apa, karena mereka nggak punya kepentingan. Tapi ketika sudah masuk nama Gibran situ, itu berarti mereka punya kepentingan, dan ini pamannya. Makanya harus Pak Prabowo itu harus ganti semua hakimnya, khusus untuk satu kasus itu. Ya, kasus itu kan rawan kepentingan. Nah, itu baru keren. Tapi tidak dilakukan. Bahkan dia mengatakan bahwa kalau rakyat tidak setuju sama Prabowo Gibran, jangan pilih kami. Artinya dia tuh tidak mengakui bahwa itu adalah pelanggaran etika, dan dia tuh tidak mengakui itu salah. Artinya kan beliau tutup mata, alias beliau tuh tidak peduli dengan pelanggaran etika. Artinya beliau tidak punya etika. Orang nggak punya etika juga pastinya nggak punya moral dan akhlak. Jadi buktinya nggak punya moral apa, akhlak apa? Itu tadi waktu dia jadi oposisi, dia menjilat semua ludah sendiri guys. Dikatakan bahwa saya akan tegak bersama rakyat, ya kan? Saya akan bersama rakyat. Akhirnya dia tinggalkan rakyat. Itu tidak punya moral dan akhlak.
yang dulu dia betul-betul berapi-api mau melawan oligarki, melawan ketidakadilan, melawan penguasa zalim, akhirnya dia jadi temannya itu. Kayak ada orang ya, orang itu yang kuat, musuh kita adalah setan, iblis. Tiba-tiba dia gabung sama setan iblis. Itu punya etika moral akhlak nggak ada. Ya kan? Dulu jelas dia mengatakan bahwa kita iblis, setan adalah musuh kita bersama. Apa dia gabung sama setan iblis? Itu bagaimana kita guys? Nah, ini Prabowo ini sangat buruk etika moral akhlak. Ya, dan dia nggak pantas memimpin itu ngejek gitu nggak pantas. Itu nggak halus, itu kasar. Ya, ngomong mulutnya begini, Anies juga lalu ngomong bahkan di forum Gerindra itu dikatakan bahwa etik ndasmu. Itu kan kasar, guys. Ya, dalam filosofi Jawa itu kasar. Kalau dalam ngomongnya ndasmu itu kasar, guys. Ya, orang Jawa itu halus. Itu bahasa Jawa. Bagi orang Jawa itu kasar sekali. Etik ndasmu gitu. Itu kasar sekali. Tidak sesuai dengan adat kultur Jawa. Kalau orang Batak mungkin masih malu. Karena memang mereka itu memang bahasa begitu mereka biasa. Memang budaya begitu. Tapi orang Jawa enggak. Dan saya Prabowo tuh pakai bahasa Jawa. Kalau dia pakai bahasa Batak mungkin tidak terlalu orang lihat itu sebagai suatu hal yang kasar. Tapi karena dia pakai bahasa Jawa, orang lihat ini adalah suatu yang kasar. Jadi nggak layak suami pemimpin itu, guys, nggak layak, guys. Ya, dia harusnya dia tuh tidak boleh berkata kasar, harus bisa dengan emosi. Gitu. Nah, tapi kalau emosi kepada oligarki, saya setuju. Orang pemimpin nih, dia marah sama oligarki yang mengatur negara, itu saya setuju. Kalau dia marah kepada koruptor, saya setuju. Tapi kalau dia marah kepada saingannya sama capres, saya nggak setuju. Kalau dia marah kepada rakyat, saya nggak setuju. Jadi marah itu boleh, keren. Makanya saya katakan Prabowo itu waktu marah-marah 2019 itu keren. Karena konteksnya beda. Dia marah kepada koruptor, dia marah kepada ketidakadilan, dia marah kepada pelanggaran hukum, oligarki, penguasa zalim, itu keren. Aksi Gabra Mega itu sangat keren sekali. Kita kasih aplaus, saya kasih aplaus, guys. Bahkan kalau sampai podium itu hancur, itu mantap sekali. Saya bisa bayangkan ini orang akan berantas koruptor, akan berantas ketidakadilan. Rupanya bergabung pula sama yang dulu dikatakannya orang-orang tidak adil itu kan. Ini gimana ceritanya gitu. Ini makanya suatu aksi yang keras tegas itu akan jadi keren kalau konteksnya ditujukan kepada orang-orang jahat. Tapi ketika ditujukan pada orang-orang baik, apalagi orang-orang saingan selama capres, dan capres itu mengkritik dia, dan dia harusnya berbenah, oh ini ada kritik ini. Harusnya dia tuh ketika dikritik langsung tafakur gitu, bermenung, memikirkan benar nggak sih sampai orang ini, bukan langsung emosi gitu. Kalau dia emosi dia nggak bisa berpikir jernih, guys. Kita hanya bisa berpikir jernih kalau kita bisa nahan emosi. Gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke Ganjar. Nah, Ganjar ini menarik ya. Kalau segi etika, moral akhlak, beliau ini di atas Prabowo, tapi di bawah Anies. Nah, kenapa? Memang sepanjang ini kita tidak pernah melihat beliau tuh dengan secara niat, ya memang niatnya tuh memang berkata kasar, tidak beretika dalam moral, nggak pernah. Yang niat ya, memang niat. Kalau Prabowo kan memang niat itu, memang niat sekali. Memang dia berniat untuk ngejek Anies, itu niatnya nampak, guys. Bukannya itu nggak sengaja. Tapi kalau Ganjar itu nggak sengaja. Contoh waktu dia merendahkan profesi Mata Najwa Shihab, itu saya menilainya itu adalah keceplosan, nggak sengaja. Nah, artinya Ganjar ini dia harus memperbaiki itu kelemahannya itu. Jadi dia tuh harus hati-hati dalam bicara, ya. Walaupun niatnya bagus, tapi kadang-kadang terpleset lidah. Nah, itu harus dia perbaiki. Harus bisa lah dia tuh menyentuh Anies. Bukan hanya Ganjar, tapi justru Prabowo. Jadi, jangan mentang-mentang saingan, lalu Anda katakan bahwa, ngapain nyentuh saingan? Kita harus berbeda dong. Kalau bedanya baik nggak apa-apa, ini bedanya buruk gitu. Jadi, kalau saya jadi Ganjar dan Prabowo, saya kan dengan rendah hati dan belajar dari Pak Anies. Saya akui saya ada kelemahan di situ.
Meskipun saya mungkin punya kelebihan lain. Jadi justru dengan mereka ini belajar ke Pak Anies, mereka akan bisa menutupi kekurangan mereka. Bahkan mereka bisa ambil kelebihan di posisi lain yang mungkin Pak Anies nggak miliki. Dan itu jadi nilai plus bagi mereka. Dan ketika mereka mengakui kesalahannya, rakyat akan respect. Oh, ini pemimpin yang walaupun dia tuh nggak ada etika, tapi dia akhirnya sadar dan tobat dan akui kesalahan. Jadi itu bagus bagi publik. Tapi ketika seorang pemimpin itu tidak mengakuinya, bahkan mengatakan bahwa ya kita serahkan rakyat, ya rakyatnya sudah nilainya begitu. Bagaimana lagi? Ya kan? Jadi apa yang Anda lakukan itulah yang nilai rakyat, dan rakyat sudah melihat itu. Jadi Anda nggak bisa nutupin itu. Ada rekamannya, ada videonya, ada pendapat bahan pakar bahkan, dan juga masyarakat luas bahkan kalau lihat itu banyak meme-meme bertebaran yang dibuat oleh publik, ya, mengkritik dari emosi Prabowo ini, guys. Jadi saya nggak tahu nih apakah dia nonton atau tidak meme itu. Kalau saya nonton, guys, saya malu, guys. Kalau saya saya nggak marah ya, tapi saya malu. Saya kadang depresi, aduh. Ternyata apa yang saya lakukan ini dinilai publik seperti itu, gitu kan. Nah, saya akan berubah, saya akan memperbaiki itu. Tapi Prabowo tidak. Sebenarnya dia tidak mau berubah, guys. Buktinya dia masih lanjutkan emosinya di pertemuan Gerindra itu, gitu kan. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau segi penilaian total, segi akhlak, etika moral itu pemenangnya Anies. Nomor 2 Ganjar. Ganjar ini menurut saya hatinya bersih. Cuma itu saja. Beliau tuh kadang-kadang sakit semangatnya, mungkin beliau tuh lupa. Kadang-kadang kata-kata itu merendahkan yang lain gitu. Ya, itu saja teman Ganjar. Dan dia tuh pun sepertinya apa ya? Dia harus belajar juga untuk untuk menghargai orang lain itu dalam artian ya meskipun dia mungkin capres, tapi dia harus melihat mahasiswa itu sebagai orang yang setara. Gitu. Jadi orang setara dalam hal intelektual atau itu hargai. Ya, tapi kalau sebagai anak oke lah. Oh, ini mahasiswanya anakku, oke. Juga kayak Najwa Shihab itu kan, dia harus lihat itu setara. Profesi apapun profesi itu setara, guys. Mau dia tuh wartawan, mau dia tuh tukang sampah, mau dia tuh pemulung, itu semua profesi itu ada nilainya. Bahkan menurut saya lebih tinggi lagi profesi tukang sampah dan pemulung dibandingkan pejabat. Kapan itu? Ketika pemulung, tukang sampah itu betul-betul memberikan semua hasil piringannya untuk keluarganya. Sementara kalau pejabat, sebagian memberikan keluarganya, sebagian itu maksiat. Itu bagi saya lebih mulia orang pemulung atau tukang sampah. Karena dia betul-betul uangnya itu berpersen untuk hal yang halal. Bahkan di jalan Allah gitu. Jihad untuk keluarganya. Itu lebih keren. Lebih bagus dibandingkan pejabat yang hasil dari pendapatannya itu sebagian digunakan untuk maksiat. Makanya ini masalah perspektif, bukan level pekerjaan, ya. Tapi esensinya untuk apa Anda bekerja, apa niat Anda bekerja, dan kemana hasilnya Anda salurkan. Itu lebih penting dibandingkan level pekerjaannya. Oh, saya orang lebih menghormati itu, guys. Saya tidak memandang levelnya apakah orang rendahan pekerjaannya atau pekerjaan tinggi, enggak. Tapi bagaimana niat dia untuk bekerja dan untuk apa itu pekerjaan itu disalurkan kemana pendapatannya, itu nilai seorang di mata saya. Ya. Jadi bagi mata saya seorang pemulung, seorang tukang sampah bisa buat saya menangis terharu dibandingkan seorang pejabat kalau itu tadi ya pejabatnya itu menggunakan pendapatannya untuk maksiat atau dia tuh menggunakan jabatannya untuk berbuat tidak adil, itu bisa tidak ada nilainya. Ketika pejabatnya itu adil, dia betul-betul membuat kebijakan yang menciptakan keadilan, dia tuh bahkan menggunakan pendapatannya untuk amal, itu keren sekali ya. Sama kerennya dengan para pemulung atau tukang sampah atau orang-orang jabat yang lainnya yang betul-betul menafkahi keluarganya dan uangnya betul-betul digunakan untuk jihad di Allah, guys. Itu keren sekali, sama kerennya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.